Halo, ya nama saya Fikri Zahria Emeraldine. Tahun lalu saya baru saja lulus menjadi seorang doktor ilmu sosial dari Universitas Erlangga Surabaya. Jadi ada nama depannya nih sekarang, ada gelar depannya yaitu Doktor Fikri Zahria Emeraldine. Saat ini saya sedang menjadi seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atau kalau disingkat UINSA. Selain menjadi seorang dosen, saya juga menjadi seorang sekretaris program studi. Nah, program studinya adalah ilmu komunikasi. Aslinya dari Jawa Timur, dari kelahiran Lamongan, tetapi sudah menetap di Surabaya. Karena saya tadi udah perkenalan sebagai dosen ya, jadi sehari-hari memang ada jadwal untuk mengajar. Jadi kalau dosen di Indonesia ini kegiatannya nggak jauh-jauh dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi ada pendidikan dan pengajaran di mana setiap dosen termasuk saya harus mengajar di kelas kalau itu offline. Kalau misalnya pas kita kedapatan online ya berarti kita lewat Zoom meeting atau Google Meet atau segala macamnya itu fasilitas yang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan melakukan riset. Jadi setiap semester itu kita dituntut untuk memiliki publikasi nih teman-teman. Jadi kita harus ada penelitian yang mana hasilnya itu bisa di-spread atau bisa ditunjukkan kepada publik apa yang sudah kita lakukan terkait dengan publikasi tersebut begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini ibaratnya kayak community service gitu ya. Jadi kita secara volunteer itu melakukan kegiatan masyarakat begitu yang berkaitan dengan keilmuan kita. Misalnya saya sebagai dosen ilmu komunikasi, maka community service yang bisa saya lakukan misalnya melakukan penyuluhan tentang literasi media yang ada di kampung-kampung atau di desa-desa gitu di Indonesia. Secara online pun juga sudah pernah saya lakukan. Jadi kurang lebih 3 hal itu nih Mbak Linda yang saya lakukan setiap harinya. Kalau nggak melakukan ngajar kepada para mahasiswa, ya melakukan riset. Kalau nggak gitu, ya melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu adalah 3 hal utama yang biasanya saya kerjakan selama di Indonesia, begitu. Oh iya banget. Iya, alhamdulillah emang jadi dosen itu merupakan cita-cita saya sejak zaman SMA mungkin ya. Wah, Jadi keluarga saya itu somehow entah kenapa banyak yang merupakan dosen, kalau nggak gitu guru, jadi banyak yang pendidik. Kakek nenek saya, kemudian mamah saya. Kalau ayah nggak sih, dulu pernah jadi dosen, jadi guru, tapi habis itu kemudian pindah ke swasta, kayak gitu. Jadi mungkin terinspirasi dari latar belakang saya yang memang banyak didominasi dari para pendidik gitu. Jadinya terinspirasi juga bagaimana caranya saya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi atau meningkatkan jati diri atau pendidikan dari anak-anak muda di Indonesia gitu. Iya, asal mulanya latar belakangnya seperti itu. Jadi memang udah cita-cita. Jadi kalau ditanya mencintai pekerjaannya atau tidak, iya banget sih. Emang cita-citanya itu dari awal. Nah, itu dia. Alhamdulillahnya begitu, Mbak Linda. Oke, ini berarti kedatangan saya ke Taiwan yang kali ini ya, tahun 2024, saya per 1 Maret kalau nggak salah kemarin udah nyampe di Taiwan. Jadi sebagai penjelasan nih ya, saya berada di Taiwan di tahun 2024 ini mulai bulan Maret hingga bulan Mei begitu. 3 bulan full saya di sini untuk melakukan research atau penelitian begitu atas bantuan atau grant dari MOFA Taiwan atau Ministry of Foreign Affairs Taiwan, yang mana host saya ini sebenarnya adalah National Central Library Taiwan juga begitu. Nah, kedua pihak ini mereka punya program namanya adalah Taiwan Fellowship. Nah, Taiwan Fellowship ini punya beberapa skema gitu, skema pendanaan. Nah, yang saya dapatkan adalah skema untuk melakukan penelitian. Jadi saya di sini dipersilakan dalam waktu minimal 3 bulan
maksimal 1 tahun untuk melakukan penelitian apapun topiknya, pokoknya berada di Taiwan begitu. Itu tapi pada waktu pendaftaran ya, ketika udah ketok palu, sudah diterima, ya harus sesuai dengan apa yang di propose ketika kita bikin proposal gitu. Jadi saya sekarang sedang berusaha untuk melakukan penelitian atas persetujuan dari MOFA Taiwan dan NCL atau National Central Library itu tadi. Yang pertama banget Mbak Linda, kenapa saya tertarik untuk melakukan riset ini ya di Taiwan gitu. Karena nggak tahu kenapa hati saya tuh selalu terpaut gitu pada Taiwan. Klise banget ya, tapi emang bener banget ya. Jadi saya tuh memang selalu ada keinginan untuk kembali ke Taiwan gitu. Nah, suatu saat saya lagi scrolling IG aja gitu, terus ngelihat temen ada posting, ada kesempatan nih untuk melakukan penelitian dan dibayarin loh sama pemerintah Taiwan gitu. Ada linknya, udah lupa linknya apa tapi nggak jauh-jauh dari MOFA atau Taiwan Fellowship begitu. Akhirnya saya buka, wah ini cakep banget ini kesempatannya. Jadi kita di Taiwan tidak atas duit pribadi ya, tetapi ada grant yang bisa memberi kita fasilitas untuk menjalankan penelitian tersebut. Dan penelitian sendiri merupakan salah satu kegiatan utama dari seorang dosen kan, jadinya cocok banget, linear banget dengan pekerjaan saya begitu. Jadi menurut saya ini sesuai dan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan gitu, makanya saya mendaftar. Nah, kemudian topiknya sendiri kan saya berusaha untuk research ya. Kenapa berkaitan dengan Taiwan gitu? Karena ada topik yang sedang saya dalami di Indonesia tentang bagaimana anak muda ini tertarik untuk tetap mengonsumsi atau mengakses mainstream media dan dibandingkan dengan bagaimana mereka mengonsumsi media juga tetapi di media sosial. Saya sudah pernah melakukan penelitian itu di Indonesia. Nah, saya sekarang coba untuk mengaplikasikan di Taiwan tuh kayak gimana? Kira-kira sama nggak sih dengan anak-anak muda di Indonesia begitu? Nah, rasa penasaran inilah yang akhirnya membuat saya untuk memantapkan diri untuk penelitian di Taiwan. Dan alhamdulillah ternyata diterima dengan segala proses seleksi yang ada. Alhamdulillah penelitian saya dianggap layak untuk diteruskan, untuk diimplementasikan di Taiwan begitu. Dan kesulitannya sih saya rasa nggak terlalu besar Mbak Linda. Mungkin dalam hal teknis ya, misalnya cari penginapan, nanti aku nginep di mana ya. Karena beda banget kedatangan yang sekarang dengan yang 10 tahun lalu saya juga pernah ke sini begitu. Kalau dulu kan sudah terjamin. Nah, kalau sekarang ini harus independen, harus cari sendiri. Nanti hidupnya gimana ya, dan segala macamnya gitu. Jadi lebih ke hal teknis sebenarnya. Kalau untuk risetnya sendiri sih menurut saya udah lebih tertata. Karena di Indonesia udah pernah mengalami atau menjalani riset yang serupa begitu. Kalau dari yang saya lakukan, itu sebenarnya saya lebih fokus kepada audiensnya. Jadi yang saya perhatikan adalah perkembangan media, tapi dari sudut pandang audiensnya. Jadi bagaimana sih anak muda di Taiwan itu melihat mainstream media? Apakah mereka masih melihat mainstream media ini sebagai media yang diandalkan dalam mencari informasi maupun berita gitu? Misalnya nih, mereka pengen tahu ya tentang perkembangan politik di Taiwan gitu, karena beberapa waktu lalu juga sama dengan Indonesia ya, barusan pemilu kalau nggak salah. Nah, itu mereka bakalan consider newspaper atau koran itu sebagai sumber untuk mencari tahu calon-calonnya itu nggak sih? Atau mencari tahu bagaimana kondisi politik secara keseluruhan di Taiwan nggak sih? Atau mereka tutup mata dengan informasi yang ada di koran begitu. Itu baru pertama koran. Kemudian yang kedua radio. Saya pengen tahu juga apakah anak muda di Taiwan tuh masih dengerin radio nih ya. Kebetulan kita berada di studio radio gitu. Mereka tuh masih suka dengerin radio nggak sih? Dan lebih lanjut lagi televisi. Mereka tuh masih nonton juga nggak untuk mengakses informasi dan berita begitu. Jadi itu yang pengen saya ketahui. Mereka masih akses atau mereka masih percaya untuk mencari tahu informasi atau berita atau tidak begitu.
Nah, lebih lanjut lagi, saya juga cari tahu tentang bagaimana anak muda ini di Taiwan ini mengakses sosial media. Apakah mereka ini lebih menggunakan sosial media dalam mengakses informasi atau masih lebih percaya sama mainstream medianya itu tadi yang newspaper, radio, sama televisi. Nah, dari penelitian awal ini masih belum final, Mbak Linda, masih target respondennya masih belum mencapai ini ya, 100% begitu, tetapi dari data yang sudah saya dapatkan, ada satu kesamaan bahwa ternyata mereka beberapa ada yang masih mengonsumsi mainstream media nih. Ini menurut saya kabar yang lumayan bagus kalau menurut saya, karena menurut saya mainstream media itu lembaga yang atau media yang bisa dipercaya ya. Jadi saya agak bernafas lega ternyata mereka masih menggunakan mainstream media, tetapi tentu saja mayoritas lebih banyak menggunakan sosial media dalam mengakses informasi dan berita. Jadi mereka kalau pengen tahu berita terbaru bukan buka televisi, bukan mengakses radio atau koran, tetapi lihatnya apa? TikTok, Instagram, YouTube, begitu, dan juga Facebook. Dua nama sosial media yang banyak disebut kemarin adalah Instagram sama Facebook. Itu melalui wawancara saya, gitu. Jadi perkembangannya kalau Mbak Linda tanya, pesat sekali di sini dan lebih ke arah media sosial anak muda sekarang pakainya. Jadi mereka ngakses informasi sama berita lihatnya di Instagram sama Facebook, begitu. Terutama dari hasil wawancara, mereka benar-benar menyebutkan kata Instagram dan Facebook, begitu. Menarik juga ini Mbak Linda, ini pertanyaannya memancing saya untuk bisa membandingkan ya nantinya ya, yang di Indonesia gimana sama yang di Taiwan gimana gitu. Itu penelitian yang berbeda banget. Mungkin nanti perlu untuk dicari tahu lagi, tetapi kalau dari yang sudah kasat mata dan masih saya ingat, kayaknya lebih ke sama dibandingkan beda nih Mbak Linda. Oh. Iya, jadi somehow ya, entah mereka janjian atau gimana gitu, anak mudanya sudah mulai melepaskan mainstream media. Dan mereka sudah lebih mengakses sosial media, begitu. Jadi 5 sosial media gede yang menurut mereka bisa diakses gitu ya untuk mulai cari informasi, berita, sampai hiburan, yaitu Instagram, Facebook tuh masih bagus di Taiwan ya, maksudnya anak-anaknya itu masih consider Facebook itu sebagai media yang utama untuk diakses. Tapi kalau di Indonesia udah ditinggalin, masih kalah sama YouTube. Nah ini ketiga YouTube, kemudian ada Twitter atau sekarang udah ganti nama X ya, dan yang terakhir adalah TikTok, begitu. Jadi untuk Instagram sama-sama gede ya, baik di Indonesia sama Taiwan. Kemudian perbedaannya nih, kalau Facebook di Indonesia udah mulai dianggap jadul kali ya. Jadi biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak, stereotipnya anak muda tuh kayak gitu. Yang pakai Facebook itu biasanya yang udah tua-tua gitu. Padahal ya ada juga anak muda yang pakai Facebook. Sementara kalau di Taiwan, Facebook tuh masih dianggap penting gitu. Jadi anak muda pun itu masih mencoba cari informasi dan berita di situ gitu. Jadi mungkin persamaannya sama-sama udah mulai meninggalkan itu mainstream dan lebih mengakses sosial media, dan perbedaannya ini Facebook tadi nih. Ternyata kalau di Indonesia kayak gitu stereotipnya, tapi kalau di sini masih dipakai. Kalau menurut saya, para anak muda di Taiwan ya, itu ternyata antusias untuk mengakses media. Jadi banyak waktu mereka itu dihabiskan untuk mengakses media gitu. Jadi entah itu untuk mengakses informasi atau berita, atau sekedar having fun, cari entertainment di situ. Kemudian ngobrol dengan teman gitu ya. Mereka pakai media begitu. Jadi sudah termediated gitu loh komunikasinya. Banyak komunikasi entah itu satu arah atau dua arah yang mereka jalankan melalui media ini. Dan ada satu hal menarik lagi nih Mbak Linda, mungkin nanti perlu untuk saya explore lagi ya. Tetapi dari gambaran kasarnya ini, ada beberapa orang yang percaya dengan opinion leader.
dibandingkan mereka mencari tahu langsung ke sumbernya. Misalnya nih, orang dengerin RTI untuk mencari tahu informasi, itu berarti mereka mencari tahu ke sumbernya langsung, si pembuat beritanya. Nah, tetapi anak muda Taiwan ada juga loh yang tidak melakukan hal itu, melainkan dia lebih ke dengerin para influencer yang sudah merangkumkan mereka berita-berita yang ada di dunia ini. Jadi mungkin influencernya dengerin RTI nih, kemudian dia dengerin radio yang lain, ngelihat acara di mana di televisi atau ngelihat dari mana-mana, kemudian dia rangkumin, terus masuk di konten mereka di Instagram atau dimanapun. Nah, anak muda Taiwan percaya dengan si konten kreator ini karena bagi mereka ini adalah influencer yang bisa dipercaya. Sama sekali belum ada, sama sekali nggak terpikir. Iya, jadi ini ada dua jawaban nih Mbak Linda. Mau jawaban yang serius gitu ala-ala dosen gitu ya, atau jawaban ala kadarnya atau silly answer gitu ya. Kalau jawaban yang benerannya ya, yang seriusnya ya, karena saya memang bercita-cita untuk menjadi dosen kan. Jadi setelah lulus S1, dulu tuh ceritanya sebenarnya saya udah daftar Mbak Linda S2 di UNER. Ya, saya ngelanjutin dari S1 di UNER, S2-nya pengen UNER juga, begitu. Sudah tes, besoknya udah mau bayar SPP, segala macem. Dosen saya bilang, telepon, Fikri, kamu daftar di UNER ya? Kamu nggak bosen, nanti yang ngajar aku lagi, gitu. Dosen saya bilang gitu, Mbak Linda. Ini ada beasiswa ke Taiwan, saya yakin kamu pasti bisa. Gitu. Saya masih ingat banget namanya adalah Mas Iga. Iga Satria. Nah, beliau kemudian merekomendasikan saya untuk ikutan beasiswa ke Taiwan ini. Nah, setelah saya pertimbangkan secara singkat dalam waktu 1 malam, emang besoknya udah waktunya bayar SPP ya. Dalam waktu 1 malam itu pikiran saya langsung berubah 180 derajat. Saya batalin S2 saya di UNER, kemudian saya mengikuti saran dosen saya tadi untuk mendaftar beasiswa ke Taiwan. Ke Taiwannya ini atas pembiayaan atau atas scholarship dari kampus saya, tempat S2 dulu, yaitu Chinese Culture University Taiwan. Tempatnya di Yangmingshan. Saya yakin Mbak Linda pasti hafal banget ya, karena kita berasal dari sana. Nah, disitulah tempat saya kuliah dan disitulah saya mendapatkan kesempatan untuk beasiswa S2. Jadi kenapa ditanyain kok di Taiwan? Karena taunya Taiwan. Karena taunya dari dosen waktu itu ya Taiwan. Misalnya Mas Iga, dosen saya dulu, mention nama negara lain gitu ya, Amerika atau mana yang lebih jauh lagi gitu. Mungkin pikiran saya akan berbeda gitu. Tapi karena yang dimention pada waktu itu hanya Taiwan dan hanya dari Chinese Culture University ini, makanya saya ya mantap untuk mendaftar ke situ, begitu. Silly answer-nya adalah tahu dong, bertahun-tahun lalu sempat booming ada Meteor Garden. Iya. Ini senyum-senyum masih kebayang ya adegannya ya. Ada Sancai, ada Tomingse begitu. Yang mana itu series yang melekat di hati saya. Jadi saya masih terbayang-bayang, oh Tomingse itu dari Taiwan gitu ya. Pengen ketemu sama Tomingse gitu. Pengen ketemu sama Jerian si pemerannya Tomingse gitu. Nah, zaman dulu bayangannya kayak gitu Mbak Linda. Begitu nyampe, sampai 2 tahun berada di Taiwan, oh nggak pernah ketemu ya. Saya datang lagi ke sini 2024, nggak ketemu juga. Belum ketemu gitu ya. Ternyata silly answer-nya tidak bisa diimplementasikan teman-teman. Jadi cuman jawaban seriusnya aja nih yang bisa dicapai gitu di Taiwan. Waduh, itu banyak banget kekagetan yang saya alami sih. Ngalamin culture shock nggak waktu itu? Banget banget, iya. Banyak banget Mbak Linda yang bikin culture shock itu. Yang jelas ya, kesan pertama waktu datang di Taiwan itu indah, rapi, bersih gitu. Dan nggak kebayang banget kalau Taiwan itu semodern ini gitu. MRT-nya bagus, bis-nya bagus. Bahkan dulu tempat kuliah saya kan di gunung ya. Ada bis yang bener-bener nyampe loh ke gunung itu dan
emang bagus fasilitasnya, tinggal tap pakai Easy Card gitu, kita bisa nyampe sana gitu kan. Kemudian saya tuh bener-bener nggak ngebayangin ada pasar malam yang serame ini dan sebagus ini gitu. Di bayangan saya dulu ketika dijelasin tentang budaya di Taiwan bahwa orang-orangnya tuh suka ke pasar malam atau night market begitu ya. Saya tuh bayanginnya kayak pasar malam di dekat rumah, tahu nggak? Jadi yang kayak ada apa ini biang lalanya buat anak-anak kayak gitu. Kemudian ya semacam itulah pasar malam yang ada di Indonesia gitu kan. Ternyata begitu ke sini pasar malam itu derajatnya naik ya. Maksudnya nggak kayak dulu kalau di sana mungkin kita nyari pasar malam tuh di kampung. Nah, tapi ini enggak. Kita di Taipei di tengah kota bisa ketemu pasar malam dan itu menarik banget. Banyak bule ke situ, banyak foreigner tertarik untuk datang ke situ. Bahkan mungkin menurut saya mall di Taiwan tuh agak kalah pamor dibandingkan night market gitu. Menurut saya lebih rame di night market dan lebih seru. Itu yang menjadi salah satu cultural shock tahap awal ya ketika nyampe Taiwan. Oh, ternyata seindah ini, semodern ini, sebagus ini gitu Taiwan. Nggak nyangka. Kamu itu dikasih nama Pipo. Ini kenapa ini? Oh, ternyata ada pertanyaan itu ya. Pipo. Nah, ini saya harus mention nama teman baik saya. Aduh, agak-agak terharu nih Mbak Linda. Jadi keinget pengalaman sekitar 10 tahun lalu ya, ketika saya dengan teman-teman deket saya gitu. Disebutin nggak ya nama gengnya? Ada nama geng itu, aduh nggak untuk dicontoh ya teman-teman ya, namanya geng Kopet gitu. Kopet kan kotor banget ya, ya ampun. Tapi itu ada terdiri atas teman-teman di Surabaya, kemudian ada juga dari Jakarta. Nah, kita tuh kayak senasib sepenanggungan gitu ya, kemana-mana bareng. Nah, ada salah satu teman dari Jakarta, namanya Nadia. Dia tuh sering ngobrol sama saya lewat line. Kemudian di line itu kan ada salah satu karakter yang brownie itu ya, kalau nggak salah ya. Aku nggak tahu deh, lupa deh. Brownie atau satunya lagi yang putih gitu. Dia itu ada salah satu stiker yang suka ngomong Pipo, Pipo kayak gitu kan. Jadi dia tembem gendut banget gitu karakternya, beruang kan ya. Kemudian lucu gitu. Nah, si Nadia ini ngelihat saya tuh mirip gitu, ekspresinya, kelucuannya gitu. Itu ngerasa mirip gitu dengan si karakter di line ini. Jadinya saya dipanggil Pipo karena tembemnya sama, lucunya sama dengan si Pipo ini tadi gitu. Makanya banyak yang manggil Pipo, Pipo, asal mulanya dari situ. Jadi setem itu dulu saya. Sekarang sih masih ya, bayangin dulu tuh lebih tembem dari ini teman-teman. Makanya pantas aja Nadia manggil saya Pipo gitu. Jadi itu sangat berkesan ya waktu di Taiwan. Berkesan dan masih keinget sampai sekarang, jadi terharu inget teman-teman saya. Pastinya mereka juga kangen soalnya mau ke sini gitu. Pengen ke sini maksudnya. Waduh. Iya Mbak Linda, alhamdulillah waktu di Taiwan, begitu pula di Indonesia sebenarnya di mana-mana tuh saya kebetulan emang suka gitu ya dengan kegiatan yang banyak. Jadi nggak bisa yang cuman kuliah-kuliah aja gitu. Waktu di Taiwan saya tuh kuliah sambil kerja part-time, pernah di kantin, pernah di toko Indonesia, di mana-mana lah pokoknya ya. Kemudian saya juga ikut klub kungfu. Nah, tuh agak plot twist ya. Kalau part-time mungkin masih bisa dipahami gitu. Nah, ini ikut klub kungfu. Pada dasarnya waktu itu kepengen lebih sehat aja sih, ada aktivitas gitu. Ngapain ya, mau basket nggak bisa, mau renang nggak jago. Akhirnya kungfu yang menurut saya paling visible pada waktu itu. Nah, saya di situ alhamdulillah jalurnya ya dibukain pintu sama Allah, ketemu teman-teman lokal dan internasional tuh dari klub kungfu ini. Dan saya beruntung banget Mbak Linda dapat teman banyak tuh dari teman-teman kungfu ini. Saya sekarang 2024 datang ke Taiwan, tinggalnya di rumah kakak tingkat atau secie saya di kungfu juga. Jadi itu salah satu aktivitas yang lumayan dapat perhatian lebih dari saya pada waktu itu dan benefitnya kerasa sampai sekarang.
Selain itu ada juga kegiatan magang sih, internship gitu di koran internasional namanya The China Post. Pada waktu itu saya sebenarnya bukan merupakan kurikulum kuliah ya, tapi inisiatif sendiri pengen volunteer di situ, tidak dibayar. Saya internship yang sebenarnya kegiatannya hanya disuruh untuk mentranskrip wawancara wartawan senior, tetapi saya volunteer. Mas, saya pengen bikin berita, boleh nggak gitu? Anak baru cuy, disuruh transkrip tapi malah pengen bikin berita. Akhirnya diizinin sama atasan saya. Dan alhamdulillah melalui berita komunitas kungfu dan komunitas muslim, akhirnya 2 karya yang menurut saya fenomenal karena di Taiwan bisa menghasilkan karya tersebut itu dipublish di The China Post tersebut. Wah. Begitu. Jadi kegiatan saya kurang lebih itu. Selain itu ada lagi, tetapi yang benar-benar teringat adalah 3 macam itu tadi. Ya part time, ya internship, ya apa tadi satunya? Kungfu itu tadi. Iya. Iya, Mbak Linda, tahu nggak dulu waktu kita masih kuliah di CCU itu kan ada kegiatan rutin ya untuk meningkatkan kemampuan para foreigner gitu di Taiwan supaya bisa lebih mendalami bahasa Mandarin. Itu ada satu kompetisi nyanyi di Chinese Culture University. Dan ternyata di NTNU kalau nggak salah, National Taiwan Normal University itu juga pernah ada dan saya pernah ikut sampai ke babak final juga. Gitu. Ini agak-agak malu gimana karena udah lama nggak membahas tentang nyanyi, ternyata ke-mention ini. Oh, kan aku ingat. Tim research-nya oke banget nih. Sampai tahu dulu background-nya ada nyanyi. Iya, bisa nyanyi Mbak Linda. Boleh nyanyi sedikit nggak? Waduh. Mungkin lagunya Teresa Teng katanya iya. kemarin itu buat lomba katanya ya? Iya, itu memang lagu andalan. Jadi judulnya Yue Liang Tai. Gimana Mbak Linda? Yue Liang Tai Piawo Tesing. Ya, itu. Boleh nih, berarti sekarang nyanyi ya, coba ya. Boleh, silakan. Mohon bersabar teman-teman ya, saya akan coba nyanyi. Ni wen wo ai ni you duo shen, wo ai ni you qi fen. 我的心也真，我的爱也真，月亮大爱表我的心，星星的一颗吻，已经打动我的心。深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的爱不移，我的爱不变，月亮大爱表我的心。我的爱不移，我的爱不变，月亮大爱表我的心。谢谢你。Udah kayak gitu. Udah? Mau lagi? Banget. Makanya bayangin Mbak Linda dalam 10 tahun ini selalu memikirkan berbagai macam cara gimana caranya supaya bisa balik ke Taiwan gitu. Jadi sebenarnya jangan dipikir tahun pertama, kedua, ketiga seterusnya saya nggak berusaha. Ada usaha atau ada kebayang untuk gimana caranya ya bisa ke Taiwan lagi gitu. Nah, alhamdulillah terwujudnya, dikabulkannya di tahun 2024 ini lewat program Taiwan Fellowship. Jadi saya bisa bernostalgia, bisa ngerasain lagi bagaimana sih hidup di
di Taiwan itu, merasakan keindahan alamnya, merasakan nyamannya naik public transportation kemana aja, nggak peduli atau nggak khawatir bakal get lost gitu, karena sejelas itu gitu naik kendaraan umum di Taiwan kayak gitu Mbak Linda. Lega. Akhirnya cita-citaku tercapai ya. Kan banyak banget cita-cita ya. Salah satu cita-citanya pengen balik ke Taiwan, entah dalam rangka apapun itu. Liburan kayak penelitian kayak ngajar atau apa. Nah, alhamdulillahnya dapat jalur lewat research ini gitu. Jadi lega, apa yang aku cita-citakan bisa terwujud sekarang ini. Puasa, lebaran, pasca lebaran gitu. Happy. Sebenarnya ini strategi Mbak Linda. Kenapa? Iya, jadi saya di universitas saya di UINSA di Indonesia itu kan saya tidak hanya sebagai dosen, tapi sebagai sekretaris program studi. Yang mana sibuknya itu subhanallah ya, pokoknya sibuk banget gitu Mbak Linda. Semua nyariin, ya dosen-dosen nyariin saya, mahasiswa ada komplain nyariin saya, mahasiswa mau ngumpulin skripsi nyariin saya gitu. Nah, di antara semua bulan yang ada dalam 1 tahun ini ya, Januari sampai Desember, yang paling sedikit atau paling sedikit menyita perhatian dari banyak stakeholder itu di bulan Maret. Maret, April, Mei itu kira-kira bulan yang paling slow lah, paling dikit kerjaannya atau paling sedikit dicari orang dibandingkan bulan-bulan yang peak seasonnya gitu ya, maksudnya kayak Agustus dan sebagainya sampai ke bulan Desember itu rame karena terkait dengan banyak hal gitu. Nah itu strategi saya kenapa saya sininya di bulan Maret, April, Mei karena itu adalah waktu dimana kerjaan saya di Surabaya itu tidak terlalu padat. Jadi insya Allah nggak terlalu membebani orang-orang yang ada di sana. Dan dilalah atau maksudnya qadarullahnya ya di bulan Maret ini bertepatan dengan bulan Ramadan gitu. Jadi nggak sengaja untuk kesini pas bulan Ramadan gitu nggak sih, tapi emang nyari di bulan Maretnya gitu Mbak Linda. Oh, jadi kebetulan nih ya. Kebetulan pas bulan Maret itu pas puasa. Oh, Gitu. kirain emang sengaja gitu mau coba gitu. Gimana sih puasanya di Taiwan? Kalau itu enggak deh, malah lebih nyaman puasa di Indonesia sebenarnya ya. Karena semua bahan makanan kan udah familiar nih, kita cari tokonya gampang. Jadi lebih challenging di Taiwan. Jadi alasannya bukan karena itu. Kalau kangen keluarga di rumah, pasti ya. Setiap makan mungkin aku harus melihat foto atau melihat apa ini namanya video call dengan keluarga di rumah sama orang tua, suami atau anak kayak gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya apa tadi ya? Misalnya di Taiwan, kangennya gitu sih jawabannya. Jadi kalau misalnya ditanyain tentang kangen atau tidak dengan keluarga di rumah, kangen. Betul banget, betul banget. Saya merasakan happy banget, bangga juga sebagai muslim bisa datang ke Taiwan karena semacam mendapatkan porsi yang lebih gitu, mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dulu. Dan kebetulan ini momen pertama saya sebenarnya Mbak Linda untuk menjalankan Ramadan dan Lebaran. Dulu mungkin 10 tahunan lalu udah pernah sih kedapatan puasa tapi dikit banget. Cuman sehari 2 hari apa berapa hari gitu kalau nggak salah ya. Pokoknya nggak full. Nah sekarang kan saya full banget nih dari terawih pertama sampai Lebaran gitu ya. Jadi itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan begitu. Nah terus saya masih ingat nih salah satu hal yang menurut saya kaum muslim sekarang lebih diperhatikan di Taiwan adalah salah satunya coba pergi ke tempat wisata. Saya langsung sebut nama ya, yang Mingshan National Park. Di situ toiletnya ada khusus toilet muslim friendly, ada semprotannya, ada bidatnya, ada pokoknya cus-cusnya gitulah. Yang mana itu kekhasan Taiwan tuh nggak ada gitu ya, karena mungkin menurut orang Taiwan lebih bersih kalau hanya menggunakan tisu gitu. Tetapi kalau kami para muslim gitu harus ada airnya, harus kesemprot gitu kan. Nah itu ternyata menjadi perhatian khusus dan saya melihat di National Park tersebut ada toilet khusus ini muslim, dan saya ke tempat yang lebih jauh lagi nih, lebih belusukan lagi ya ke pucuk gunungnya yang Mingshan gitu di
show di mana Mbak Linda? Shoryuken, Shoryuken sama ada satu lagi Mbak. Shintekan. Cintian Kang. Dua-duanya juga ada dong. Masya Allah kan. Saya happy banget di situ Mbak Linda. Oh, Ya, tambah happy ya. Jadi, lebih happy. next time mungkin bawa keluarga ya. Pengennya begitu. Coba keluarga saya mohon berkenan untuk saya ajak ke sini. Atau nanti nunggu anak saya lebih gede kali ya, supaya lebih asik. Oh, kalau oleh-oleh itu the one and only selalu harus ada pineapple cake ya. Kalau kita di Indonesia ada nastar ya. Nah, ini kurang lebih mirip ya. Cita rasanya itu kan 11-12 ya Mbak Linda ya. Jadi ada cake gitu, di dalamnya ada selai apa ini? Pineapple itu apa? Nanas. Nah, begitu. Jadi menurut saya itu yang wajib ada. Selain itu apa? Nah, itu variatif, bisa manisan. Karena manisan di Taiwan tuh menurut saya lebih variatif, aneh-aneh. Buah apa ini kiamboy, manisan kiamboy itu kan kalau dulu di Surabaya mana saya nyari gitu, tapi di Taiwan tuh dengan lebih mudah bisa mendapatkan gitu. Atau manisan kesemek, manisan apa lagi. Nah, itu menarik, saya mungkin terpikirnya ke arah situ sih, makanan tapi yang unik-unik. Semoga kesampaian ya nanti. Amin. Bye bye.